Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 7. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materi PJOK, perkembangan tubuh atau fisik remaja, untuk kelas 7 SMP Negeri 2 Gantung. Nah, mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua. Kita akan membahas tentang perkembangan tubuh atau fisik remaja. Jadi memang materi ini ada di kurikulum K13 pada bab 9. Oke, silahkan kalian perhatikan, dibaca. Mungkin nanti di akhir ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab, yang materinya ada di dalam video ini. Oke, kita akan mulai. Perhatikan. Nah, ini kita mulai dari atas dulu ya. Dari atas kalian baca pelan-pelan. Nah, dari sini Bapak perbesar ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan kalian terbaca. Pada hakikatnya anak akan tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja itu akan menjadi dewasa dan akan menjadi tua. Jadi tolong kalian perhatikan. Nah, ini pengertian remaja. Nah, kalian bisa baca di sini. Melihat dari istilah ini banyak. Kalian baca di sini. Istilahnya ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan masa remaja. Di antaranya ialah pubertate, adolescentia, dan youth. Namun di Indonesia istilah yang sering digunakan ialah pubertas atau remaja. Pubertas berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood, atau dalam bahasa Inggris disebut puberty, dan pubertate dalam bahasa Belanda. Nah, kita turunkan ke bawah. Menurut Mappair 1982, masa remaja adalah masa yang berlangsung antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan bagi pria berlangsung antara 13 tahun sampai 22 tahun. Menurut Harlock 1964, rentangan usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12/13 tahun sampai 18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17 sampai 18 tahun sampai 21 atau 22 adalah remaja akhir. Menurut Shaw dan Constanzo 1985, pada masa ini remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Oke, kita ke bawah ya. Tolong diperhatikan. Ini Bapak akan pelan-pelan ngasih materinya. Kalian bisa baca, kita lanjut bacanya ya. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini sangat memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Perkembangan intelektual yang terus-menerus menyebabkan remaja mencapai tahap operasional formal. Tahap ini memungkinkan remaja mampu berpikir secara lebih abstrak, menguji hipotesis, dan mempertimbangkan apa saja peluang yang ada padanya daripada sekedar apa yang adanya. Kemampuan intelektual seperti ini membedakan fase remaja dari fase-fase sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pertumbuhan fisik ya. Kalian perhatikan. Nah, ini pertumbuhan fisik adalah
Perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Nah, jadi perubahan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Ada perbedaan perubahan fisik pada laki-laki. Nah, jadi perhatikan nih, laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda. Anak perempuan mulai bertumbuh pesat pada usia 10 sampai 5 tahun dan paling cepat pada usia 12 tahun. Nih, anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki 2 tahun lebih lambat. Jadi tidak heran pada saat kelas 7 SMP banyak anak laki-laki yang masih kecil tapi anak perempuannya sudah besar-besar. Tapi pada saat kelas 3 SMP atau 1 SMA mereka kadang menyusul ya, perubahan fisiknya. Ini laki-laki bertambah 12-15 cm dalam 1 tahun. Nah, tinggi benar kan? Hingga pada usia 13 tahun sampai menjelang 14 tahun. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan fisik dan emosional tidaklah selalu berjalan searah. Seorang anak yang bertumbuh tinggi tidak selalu lebih matang secara emosional dibandingkan anak seusia yang lebih pendek. Jadi, kenyataannya pertumbuhan fisik dan emosional tidak selalu berjalan searah. Anak yang tinggi belum tentu pemikirannya dewasa. Ya. Begitu sebaliknya. Nah, ini ada jenis-jenis perubahan dalam pertumbuhan fisik remaja. Ini ada beberapa. Silahkan baca saja. Perubahan ukuran tubuh. Nah, silahkan kalian baca. Sudah? Oke. Bapak turunkan ke bawah ya. Nah, bertambah berat 5-10 kilo setelah terjadi pematangan kelamin. Ya. Nomor 2, perubahan proporsi tubuh. Ya. Nih, perubahan proporsi tubuh, silakan kalian baca. Ada beberapa macam yang perubahan. Nah, ini ada perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh, berbeda-beda ya. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang akan berlangsung terus sampai masa puber. Jadi akan berubah-ubah, tidak sama setiap orang ya. Nah, perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh. Misalnya di masa anak-anak ukuran jantung kecil, sedangkan pembuluh darah kulit belum begitu tampak. Pada masa puber terjadi sebaliknya. Kita masuk ke ciri kelamin primer. Nah, ini pada masa anak-anak, alat kelamin nih, sensitif nih, primer masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki remaja, alat kelamin mulai berfungsi dengan sempurna saat remaja berusia 14 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami mimpi basah. Ini mimpi basah untuk laki-laki ya. Sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun. Jadi lebih dulu anak perempuan nih. Yaitu saat pertama kali menstruasi atau haid. Nah, bahasa kaliannya itu bahasa datang bulan. Masuk ke 4, ciri kelamin sekunder. Nah, ini kalian baca. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah nih, membesarnya apa? Buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar, lebih lebar dari lebar bahu. Jadi bahunya kecil, pinggulnya besar. Kalian baca sampai bawah. Nih, pada laki-laki tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai tampak. Bahu melebar lebih lebar dari pinggul. Kebalikannya kalau laki-laki bahunya lebih lebar dari pinggul. Kalau perempuan kebalikannya, pinggul lebih lebar dari bahu. Nah, selanjutnya nih masih ada
serta perubahan kulit menjadi lebih kasar pada pori-pori membesar. Ciri kelamin sekunder inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali menjadi daya tarik antar lawan jenis. Perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin primer. Nah, ini ada 3 hal yang membedakan anak laki-laki dan perempuan. 1. Kriteria kematangan seksual. Kedua, ini yang kedua, permulaan kematangan seksual. Jadi yang pertama itu perbedaannya kriteria kematangan seksual. Jadi kalian perhatikan ya. Sini baca benar-benar. Waalaikumsalam. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Kalian baca nih. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa atau mimpi basah. Kalau perempuan tadi 13 tahun. Nah, yang ketiganya urutan gejala kematangan. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan suatu tanda kelamin dengan tumbuhnya buah dada. Ya. Hal ini terjadi pada usia 8-13 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, pada anak laki-laki kematangan seksual dimulai, silakan baca. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Ada pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Dan yang kelima, status sosial ekonomi, kesehatan. Nah, ini anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Jadi kalau yang sakit itu, yang kurus, itu gampangan sakit. Pengaruh bentuk tubuh nih ada juga. Apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf. Nah, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf. Karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Nah, selanjutnya kalian baca ini pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku. Sini baca. Nanti ada tugas nih. Kalian harus baca benar-benar. Oke, ke bawah. Bawah lagi. Oke, kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah atau di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Oke, selesai. Selanjutnya tugas buat kalian. Bapak akan ketik. Ini tugasnya. Esai saja ya, cukup 3 soal. Esainya cukup 3 soal. Bapak akan ketik di sini. Oke. Hurufnya Bapak besarin. Tugas esai kelas 7. 1. Pada ulangi. Tuliskan perbedaan perkembangan tubuh remaja antara laki-laki
dan perempuan. Oke. Minimal 3. Minimal, oh jangan 3. Oh ya udah, minimal 3 ya. Nomor 2, jelaskan. Oh jangan jelaskan. Nomor 2, pada usia berapa perempuan mulai mengalami menstruasi. Nomor 3, pada usia berapa laki-laki mengalami menstruasi. Maaf, laki-laki bukan menstruasi, mengalami mimpi basah. Oke, titik. Nomor 4-nya, nomor 4 rangkumlah tulisan di atas ini. Oh, bukan tulisan, materi. Rangkumlah materi ini secara singkat. Yang pentingnya saja. Titik. Oke, anak-anak, jawaban ditulis di kertas atau di buku. Silahkan difoto, kirimkan melalui WA pribadi Bapak sebagai guru PJOK. Jadi tugas PJOK baru 2, yang kemarin dan sekarang, ya, tentang perkembangan tubuh remaja. Oke, cukup sekian materi PJOK dari Bapak. Bapak beri waktu untuk menyelesaikan tugas ini 5 hari. Ya, jadi nanti akan diabsen siapa saja yang belum mengumpulkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.